Ini tidak kalah pentingnya ya. Ini kelompok ketiga ini juga mendapatkan limpahan keuntungan dari kasus Triswaka Jidin Jidan ini. Yakni ternyata setiap peristiwa itu pasti mendapatkan keuntungan dan juga pasti mendapatkan kerugian. Artinya ada pihak yang merasa diuntungkan, ada pihak yang merasa dirugikan dari sebuah situasi, dari sebuah peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, kali ini Otak Belang mau membahas terkait dengan kelompok-kelompok mana saja yang mendapatkan limpahan keuntungan dari kasus yang menimpa Triswaka dan Jidin Jidan. Kenapa Otak Belang masih membahas terkait dengan Triswaka dan Jidin Jidan? Karena memang sampai dengan saat ini masih ada saja pihak-pihak yang menggoreng-goreng, mengulik-ulik ya terkait dengan Triswaka dan Jidin Jidan ini. Seolah-olah bahwa ya, mereka masih menjadi magnet untuk dibicarakan, untuk dibahas oleh siapa saja. Dan inilah yang menariknya. Makanya Otak Belang coba melakukan analisa, melakukan kajian, kira-kira kelompok-kelompok mana saja nanti yang mendapatkan limpahan keuntungan dari kasus ini. Yang pastikan Triswaka dan Jidan merasa rugi kan ya. Mereka pihak yang dirugikan karena kalau Otak Belang memantau kan mereka sudah beberapa kali batal manggung di sejumlah tempat. Artinya mereka mendapatkan kerugian dari kasus ini. Lalu ada pihak yang mendapat keuntungan. Nah, nanti kita akan jelaskan kira-kira kelompok-kelompok mana saja yang mendapatkan limpahan keuntungan. Meskipun ya dari berbagai perspektif ya. Nah, kita langsung to the point saja bahwa kelompok pertama yang mendapatkan limpahan keuntungan berdasarkan ya analisa Otak Belang yang belang ini ya. Yaitu kelompoknya Andika Kangen Band ya, kelompok Kangen Band. Menurut Otak Belang mereka bisa saja mendapatkan limpahan keuntungan dari kasus Triswaka dan Jidin Jidan. Karena kalau kita lihat selama ini kan ya mereka sering dipanggil di berbagai tempat kan. Jadi sering diundang berbagai pihak. Bahkan kalau Otak Belang nggak salah itu kan tanggal 28 Mei 2022 mendatang ini mereka menjadi bintang tamu di hari ulang tahun Kabupaten Sragen. Yang seharusnya itu kan yang diundang adalah Triswaka, tapi itu dibatalkan pasca video parodi lagu sejumlah musisi itu menjadi viral di media sosial. Mungkin ada masyarakat Indonesia selama ini yang nggak mengetahui mereka, ya kan? Kan nggak semua masyarakat Indonesia ini kan mengetahui siapa saja penyanyi di Indonesia, ya. Apa saja band-band terkenal yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang belum mengetahui, tapi dengan kasus ini akhirnya mereka kembali dihangatkan ya. Kembali dihangatkan, akhirnya masyarakat luas menjadi tahu. Dan lagu-lagu mereka juga menjadi populer saat ini. Artinya ada limpahan keuntungan. Memang sih ya, ini kan tidak disengaja ya, tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur skenario ya kan, nggak ada. Tapi betul-betul sebuah situasi yang memang nggak salah kalau mereka mendapatkan limpahan ya keuntungan dari kasus ini. Ini bukan sebuah kesalahan ya, ini adalah berkah bagi mereka. Artinya dari kasus yang terjadi pada diri Triswaka dan Jidin Jidan ini mereka mendapatkan limpahan keuntungan ya. Ini analisa Otak Belang. Mohon maaf kalau Otak Belang salah atau keliru melakukan analisa ya. Kan boleh-boleh saja kita melakukan analisa ya, boleh beda pendapat dong ya kan, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak menjustifikasi orang lain, kita tidak boleh menghukum orang lain, kita tidak boleh membuli orang lain atau menghina orang lain, itu nggak boleh. Berbeda pendapat itu sah-sah saja ya kan.
Apalagi kita ini kan hidup di negara yang berlandaskan Pancasila dengan sistem demokrasi kan. Berdemokrasi boleh, nggak masalah, nggak ada yang larang kok. Bahkan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang nggak boleh itu adalah menghina orang lain, itu nggak boleh ya. Lalu kelompok kedua yang mendapat keuntungan menurut Otableang ya, meskipun nanti keuntungan ini sifatnya negatif, tapi mereka mendapatkan keuntungan kalau Otableang melihat ya kan, adalah kelompok yang selama ini mungkin mereka nggak menyukai Triswaka dan Jeding Jidan. Mungkin ada kelompok netizen yang mereka nggak menyukai dengan style dan gayanya Jeding Jidan dan Triswaka. Mereka merasa puas, ya kan? Kenapa mereka merasa puas? Karena sejumlah acara manggung Triswaka dan Jeding Jidan itu kan dibatalkan. Mereka merasa ada suatu kebanggaan bagi mereka bahwa wah, ini hasil keringat kita ya, hasil kerja keras kita, bagaimana kita melakukan tekanan sosial sehingga Triswaka dan Jeding Jidan itu mendapatkan cancel culture di tengah masyarakat atau penolakan di tengah masyarakat. Menurut Otableang, mereka juga ini adalah bagian kelompok yang merasa diuntungkan dari kasus ini, meskipun keuntungan ini tidak bersifat materi, tidak bersifat finansial, ya kan? Karena ada orang-orang yang memang dia merasa puas dari aspek kebatinannya. Secara batin dia merasa puas, ya kan? Jadi tidak hanya keuntungan itu, kebahagiaan itu didapatkan dari materi, keuntungan finansial, tapi juga kepuasan secara batin. Dia merasa puas, ya kan? Jadi perjuangannya tercapai, terwujud kan ya. Ya meskipun seperti yang Otableang katakan tadi bahwa ya ini sifatnya negatif ya, tapi mereka tetap juga bagian daripada kelompok yang merasa diuntungkan dari kasus ini ya. Lalu kelompok ketiga ini tidak kalah pentingnya ya. Ini kelompok ketiga ini juga mendapatkan limpahan keuntungan dari kasus Triswaka Jeding Jidan ini. Yakni para konten kreator. Nah, para konten kreator ini mereka juga mendapatkan limpahan keuntungan dari kasus Triswaka Jeding Jidan. Kenapa? Karena setiap hari mereka mengupdate, ya kan, dari berbagai sisi. Mereka terus mengulas ya, mengupas dari berbagai aspek, dari berbagai sisi terkait dengan Triswaka dan Jeding Jidan. Ada konten kreator yang memberikan support, ya kan, mendukung. Ada konten kreator yang justru terus menjatuhkan Triswaka dan Jeding Jidan. Mereka mendapatkan limpahan keuntungan. Bisa saja keuntungan yang dapat di sana apa? Keuntungan subscriber, ya kan, keuntungan viewers, ya kan, dan lain sebagainya. Mungkin juga keuntungan materi, ya kan. Jadi ini menurut kacamata atau pandangan Otableang ya. Lagi-lagi Otableang katakan bahwa mohon maaf kalau Otableang salah atau keliru dalam menganalisa ini. Tapi ya inilah realitas yang terjadi di negeri ini. Lagi-lagi Otableang katakan bahwa marilah kita menggunakan sosial media ini ya, media sosial ini untuk tujuan-tujuan yang positif. Mari kita menggunakan komunikasi di media sosial itu dengan tetap mengedepankan etika, tetap mengedepankan sopan santun. Jangan sampai kita menggunakan ya media sosial itu justru untuk merusak orang lain, toxic people, ya kan? Jangan sampai itu menjadi racun yang membahayakan orang lain. Ini penting bagi kita, ya. Siapa tahu suatu waktu kita yang akan mengalami hal seperti itu. Jadi itu saja pesan Otableang. Mari kita menjaga jari kita, jangan sampai jari kita menghukum diri kita sendiri. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hukumannya. Apalagi media sosial itu punya aturan juga di sana. Dan mereka bisa terjerat dengan Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke. Kalau Anda merasa video ini bagus, manfaat,
silakan diteruskan, silakan dibagikan. Karena berbagi itu ternyata indah ya. Dan berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini ya. Seperti apa pandangan pendapat Anda? Berikanlah komentar Anda. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe ya dengan cara nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, biar Anda nanti bisa mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan Otabel yang setiap saat ya. Oke, sampai jumpa di program Otabel kali berikutnya ya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Bleng ya.